Artinya 13 tahun dari sekarang kalian akan menyaksikan video ini dan kalian akan Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kembalinya Sabdo Palon ini dibicarakan oleh semua orang, terutama yang percayai bahwa 500 tahun sejak runtuhnya Majapahit, sosok ini akan kembali. Dan saat munculnya wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, semua orang mengaitkan hal ini. Akankah ini adalah sebuah kebetulan? Ataukah memang ini adalah sesuatu yang sudah diramalkan dari dulu, bahwa Indonesia akan memiliki ibu kota negara yang bertempat di sebuah pulau yang bentuknya mirip Sabdo Palon atau Semar? Untuk itu kita akan buka kartunya dan kita akan lihat ada apa saja yang bisa kita lihat dari fenomena. Apakah ini adalah konspirasi ataukah memang ini adalah satu kebenaran hakiki yang menunggu waktu untuk terungkap nanti? Yang pertama, sejatinya tidak ada yang namanya kebetulan, bahwa apa yang terjadi ini bisa saja sudah direncanakan dan memang terjadi seperti yang sudah diramalkan. Terutama saat Jayabaya mengatakan bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua, Gunung Merapi akan meletus saat terjadinya banyak huru-hara di Indonesia, munculnya Satrio Piningit, dan kali ini kembalinya Sabdo Palon ke tempat di mana Kerajaan Majapahit dahulu pernah berjaya. Dan bentuk Pulau Kalimantan yang seperti Semar ini bukanlah sebuah kebetulan. Apakah ini adalah sebuah hal yang memang ingin ditunjukkan sang kuasa? Apakah kita memang melihat dan harus mencermati tanda ini? Kita pindah ke kartu yang berikutnya. Maka kita harus lihat siapa sebenarnya Sabdo Palon itu tadi. Sabdo Palon ini adalah sosok yang menjaga raja agar tetap dalam koridor kebenaran. Kalau sekarang mungkin disebutnya sebagai seorang penasehat. Sabdo itu diambil dari kata sabda atau nasihat atau masukan. Dan Palon adalah pengunci kebenaran yang bersifat semesta atau diyakini oleh semua orang sebagai sebuah kebenaran. Sabdo Palon pun ini diidentikan dengan sosok yang lain yang bernama Noyo Genggong. Di mana Noyo Genggong artinya, Noyo ini adalah nayaga atau seorang abdi raja. Dan Genggong ini yang selalu menggaung-gaungkan atau mengulang-ulang pesan yang akan disampaikan atau menggema seperti itu. Dan ada yang percaya bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah satu sosok yang sama. Artinya ini adalah penasihat Raja Brawijaya V, penguasa terakhir Majapahit sebelum masuknya Islam. Kerajaan yang memiliki keyakinan Hindu-Buddha ini akhirnya harus merubah keyakinan kerajaannya, dan orang-orang yang tidak setuju terpaksa harus mengasingkan diri atau pindah ke pinggir kerajaan. Nah, saat itu terjadi, saat Raja Brawijaya ini dipercaya memeluk agama Islam, Sabdo Palon atau Noyo Genggong ini tadi menolak untuk melakukan yang sama. Dan akhirnya dia moksa atau menghilang. Dipercaya sebelum menghilang, dia bersumpah 500 tahun lagi dia akan kembali. Dan apakah betul dia akan kembali? Kita lihat dari kartu yang berikutnya. Queen of Swords, di mana kita harus mengetahui sejarah apa yang sebenarnya diteruskan dan disampaikan oleh sejarah ini dari generasi ke generasi. Dipercaya bahwa Majapahit ini runtuh pada tahun 1478 Masehi. Dan jika 500 tahun sejak 1478, itu artinya sekitar tahun 2020 hingga 2022. Dan itu tepat sekali saat sekarang ini, di mana gonjang-ganjing terjadi di mana-mana, pagebluk atau wabah yang terjadi sedemikian lama, dan sesuai dengan sumpah yang pernah dikatakannya adalah saat di mana pengikut Islam ini akan banyak, tapi ternyata mereka semua ini tidak banyak yang mengamalkan keislamannya. Dan semua ini seakan-akan jadi cocok, klop, dan jadi nyata. Dan jika hanya tanda ini saja, ini mungkin hanya sebuah kebetulan. Tapi kalian semua pasti akan terkejut jika saya buka kartunya dan saya akan kemukakan tanda yang lainnya. Kita akan lihat lagi bahwa meletusnya Gunung Merapi ini adalah tanda yang lainnya. Dan saya juga meramalkan bahwa Merapi di tahun ini akan meletus lagi. Dan kali ini letusannya akan lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Jika memang ada yang mengatakan bahwa Merapi pernah meletus di tahun sebelumnya, tapi 500 tahun tepat di tahun ini, saat Merapi nanti meletus, maka dipercaya Semar atau Sabdo Palon ini akan muncul kembali di tanah Jawa atau Indonesia atau di tempat Majapahit ini dulu pernah berdiri. Dan jika ini terjadi, maka ajaran Budi
ini akan menyebar kembali. Ada yang mengartikan ajaran Budi ini adalah Buddha atau Hindu-Buddha yang kemarin itu akhirnya sempat sirna karena masuknya Islam. Tapi ada yang percaya bahwa Budi di sini itu adalah budaya Indonesia yang sesungguhnya yang akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan lebih maju serta dihormati oleh dunia internasional. Dan ini juga cocok dengan kondisi di mana kita semua yang berusaha untuk mencari nilai kebaikan yang saat ini mulai hilang. Batas-batas antara mana yang muslihat dan mana yang nyata yang terus kemudian menjadi kabur. Dan orang-orang hidup di dalam kebimbangan antara baik dan buruknya kehidupan ini. Dan kalau tentang wacana pemindahan ibu kota, sebenarnya ini adalah hal yang pernah juga diwacanakan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, di mana ibu kota negara ini harusnya dipindahkan ke kota Lawang. Lawang adalah kota kecil di dekat Malang ke arah Surabaya. Dan jika memang mengikuti itu saja, seharusnya ini semua akan lebih mudah. Tidak perlu pindah pulau dengan infrastruktur yang ada di Pulau Jawa. Seharusnya ini akan lebih visible dan lebih simpel untuk dilakukan. Nah, saat ini dipindahkan ke Kalimantan, ini seharusnya akan menjadi semakin sulit. Tetapi di luar dugaan, Kalimantan yang memiliki ketimpangan dalam infrastruktur ini menyimpan banyak hal yang juga positif yang akan memberikan benefit. Kalimantan dipercaya akan menjadi titik tengah pembangunan Indonesia yang sesungguhnya. Karena dari titik itu, semua daerah itu bisa lebih mudah untuk dicapai. Dan secara geopolitik ini akan lebih menguntungkan. Karena jika nanti ternyata bisa dibangun sebuah akses, maka dari situ akan bisa menuju kemana saja. Terutama jika nanti ternyata Project Obor atau One Belt One Road Initiative yang akan membuat jalur sutra baru. Ini akan melewati Selat Singapura. Dan tentu saja ini akan sangat menguntungkan jika ternyata kita telah bisa membangun sebuah dermaga di Kalimantan yang relatif akan lebih dekat dibandingkan Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Maka semuanya seakan-akan menjadi sebuah gambaran yang lengkap. Dan ini seakan menjadi sebuah ramalan yang menjadi nyata. Ramalan dari Raja Jayabaya yang pernah diucapkan ratusan tahun yang silam. Dan yang mana jika memang ini nanti terjadi, di mana ajaran Budi ini nanti akan muncul, maka Indonesia akan kembali menemukan identitasnya. Dikala di mana internasionalisasi, globalisasi, dan penghilangan identitas budaya lokal, ini mulai terjadi di mana-mana. Saat metaverse nanti akan mengubah wajah kita, menjadikan avatar ini seakan-akan sama, maka kita akan tetap mempertahankan identitas budaya kita dan menunjukkan bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia ini memiliki kekuatan super yang luar biasa dari alam yang dimilikinya, kekayaan budaya yang beragam yang ada di Indonesia, dan juga nilai luhur yang telah diajarkan oleh para nenek moyang kita hingga hari ini. Maka kalau boleh saya bilang di sini, sesungguhnya Sabdo Palon atau Naya Genggong itu sendiri sebenarnya bukanlah seorang atau satu sosok. Tapi ini adalah sebuah ajaran. Karena menurut cerita, Sabdo Palon atau Naya Genggong ini berusia sangat lama karena dia ini sudah ada sejak 525 tahun sebelum Masehi. Itu artinya hampir 2000 silam sebelum Majapahit ini hilang. Jika memang itu betul, artinya ini mungkin adalah sebuah ajaran Budi yang sesungguhnya. Ajaran yang diajarkan dari nenek moyang kita dahulu, yang mungkin saja ajaran ini lebih mutakhir atau bernilai luhur dibandingkan kemajuan teknologi yang saat ini kita punyai. Dan ini semua cocok dengan tujuan negara Indonesia ini tadi yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia di tahun 2035 akan menjadi salah satu negara superpower karena proyeksi jumlah penduduk Indonesia di tahun tersebut berjumlah 305 juta orang. Ini naik 28,6% dari 237,5 juta yang saat ini ada. Dan bertambah saat kalian menonton video ini, di mana penduduk Indonesia saat itu akan menjadi peringkat kelima setelah China, India, Amerika, dan Nigeria. Tapi tahukah kalian bahwa kita memiliki apa yang mereka tidak miliki? Di antara 4 negara tadi, hanya Indonesia yang memiliki keragaman budaya, keragaman suku, keragaman DNA atau DNA, yang mana nanti dengan digabungkan dengan teknologi yang akan sangat mutakhir di tahun tersebut, Indonesia ini akan menguasai dunia dan menjadi salah satu negara adikuasa. Mungkin ini hanyalah sebuah impian dan khayalan dari saya. Tapi jika ini memang terjadi, artinya 13 tahun dari sekarang kalian akan menyaksikan video ini dan kalian akan menjadi saksi akan terjadinya ramalan yang sudah saya ramalkan dari tahun ini. Maka kita dukung apapun usaha dari pemerintah ini tadi, dan semoga ini memang membawa kita
menjadi bangsa yang lebih besar, lebih bijaksana, bermartabat dan terhormat di mata dunia dan negara-negara lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.